السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله العالمين وقيوم السماوات والأراضين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله كافة للعالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا أيها الحذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para alim ulama, para cendekiawan, para kalangan terpelajar, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, nikmat iman, Islam, sehat walafiat yang telah membawa kita hadir di masjid yang penuh keberkahan ini. Tidak lain adalah merupakan ungkapan syukur kita atas nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan bersyukurnya kita dengan nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan menambahkan nikmat, karunia dan anugerahnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum, Allah akan tambahkan. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid, tapi apabila kita tak pandai mensyukurinya, bukannya nikmat yang kita rasakan, akan tetapi azab Allah sangatlah pedih bagi orang-orang yang tak pandai mensyukurinya. Oleh karena itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur dan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan senang maupun susah, baik dalam keadaan waktu yang sangat sempit maupun luang, kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan juga salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan menjadi umat yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa hari yang lalu kita merayakan, memperingati satu peristiwa yang spektakuler dalam sejarah peradaban Islam, yaitu kita memperingati satu perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu, pada waktu malam hari yang gelap gulita, yang target tujuan
daripada perjalanan itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah mengemban satu perintah Allah Subhanahu wa taala, itu salat sehari semalam 5 waktu. Yang kita bahas ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat Allah dalam surah Al-Isra ayat 1, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Stressing daripada ayat ini, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah linuriyahu min ayatina. Ketika Allah menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya yang diciptakan, lalu tidak ada kata lain yang patut, ekspresi lain yang kita ungkapkan dari approach yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ungkapan subhanallah, maha suci Allah. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konteks yang dapat kita fahami dari ayat Al-Isra ayat 1. Yang sesungguhnya, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang berada di zaman revolusi industri 4.0 ini, sungguh sangat bersyukur dengan ditandai dengan kemajuan teknologi yang sekarang ini, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat bagaimana sesungguhnya gambaran daripada Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dulu 14 abad yang lalu, ma'asyiral hadirin, yang kemajuan teknologi belum seperti sekarang. Makanya wajar saja kalau kafir Quraisy pada saat itu menentang, bahkan mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang gila yang bisa melakukan satu kegiatan atau perjalanan yang ditempuh dengan waktu yang sangat singkat dengan jarak yang cukup jauh, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yang perjalanannya kalau dengan menggunakan pesawat sekarang ini adalah 2 jam, sama seperti Medan Jakarta. Kemudian naik lagi mi'rajnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratil Muntaha. Masya Allah, ini perjalanan yang tidak bisa dianggap ringan atau simple. Dan apabila kita mencoba untuk mengukur jarak, akan tetapi waktunya yang sangat singkat, lailan, hanya sewaktu malam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Sahih Bukhari pada hadis yang ke-3207, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim menjelaskan bagaimana proses perjalanannya Isra dan Mi'rajnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebelumnya ketika Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian dioperasi terlebih dahulu dadanya. Kegiatan atau peristiwa operasi ini saja, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini belum ada sebelumnya. Akan tetapi 14 abad yang lalu Nabi Muhammad sudah dioperasi untuk disembelih dadanya, lalu diambil hatinya untuk dibersihkan oleh malaikat Jibril. Bagaimana proses operasinya ini? Ini juga sudah merupakan satu peristiwa yang spektakuler. Sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada tanda bekas operasi yang dilakukan oleh Jibril. Lalu ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menurut riwayat yang disampaikan oleh Imam Bukhari, ketika beliau sampai di langit pertama, jumpa dengan Nabi Adam,
kemudian di langit kedua berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, lalu selanjutnya pada langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf, Nabi Harun pada langit keempat, dan Nabi Musa pada langit kelima. Lalu di akhir, di langit yang kelima, ma'asyiral hadirin, Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim. Artinya, di sini ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ambil satu pelajaran yang sangat berharga dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka komunikasi, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan satu nilai edukasi kepada Nabi Muhammad SAW yang akan mengemban satu tugas yang sangat berat. Karena sesungguhnya ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca dalam riwayat, peristiwa atau perintah sholat itu sebelumnya ada 50 waktu. Akan tetapi dengan nasihat, dengan pertimbangan, advice daripada nabi-nabi yang dijumpai oleh Rasul Muhammad SAW dan memberikan masukan-masukan kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya ummatukum la yutiquna, tidak sanggup umatmu untuk melakukan sholat 50 waktu, maka mintalah permohonan ditakhfif, pengurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi Nabi Muhammad kepada Allah dan meminta at-takhfif, kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala, sampailah prosesnya dari 30 10 menjadi kelima waktu. Ini berkat petunjuk daripada umat-umat terdahulu, yang kata Nabi Musa, sesungguhnya umatku sudah dicoba dengan perintah yang sangat berat, tetapi mereka tidak sanggup, lalu mereka keluar atau murtad dari keyakinannya. Inilah yang dikhawatirkan oleh para nabi-nabi yang dijumpai oleh Rasul Muhammad SAW dalam perintah Isra dan Mi'rajnya. Ini adalah suatu pelajaran ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, komunikasi yang bagus antara murid dengan guru. Sungguhnya dalam kitab Ta'lim Muta'allim dijelaskan, wa irsyadu ustadzin, petunjuk dari seorang guru itu sangat bermanfaat bagi muridnya. Dalam dunia pendidikan, kita berharap adanya komunikasi antara murid dengan guru, yang diharapkan akan terjadi transformasi keilmuan berkat adanya pengalaman-pengalaman dari para guru, para profesor kita, para guru-guru kita yang senior, memberikan advice, memberikan nasihat dan petunjuk kepada muridnya. Lalu ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, diharapkan murid ini akan selesai melaksanakan atau menjalankan perkuliahannya tepat waktu, dan mereka menjadi insan-insan yang bisa berguna. Demikian Nabi Muhammad SAW, sehingga tugas yang diembankan kepada Nabi Muhammad SAW walaupun berat, akan tetapi ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapat dilaksanakan oleh umatnya dan tidak mengurangi sedikit pun nilai ibadah dari yang apa dilaksanakan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita refleksikan dari spiritualitas yang ada dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini? Yang pertama ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, koneksi spiritual yang ada atau perkembangan teknologi yang ada sekarang ini menjadikan kita terbuka bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah bukan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang yang menganggap bahwa kegiatan Isra dan Mi'raj itu hanya merupakan ilusi, ilustrasi,
Bukan Nabi Muhammad yang melakukan Isra dan Mi'raj itu, tetapi rohnya saja. Kita bisa gambarkan ma'asyiral hadirin kemajuan teknologi yang sekarang ini dengan mobile handphone, di mana dunia yang global ini bisa menjadi dekat. Orang yang berada di Masjidil Haram sekarang ini bisa menunjukkan bagaimana ritual yang dilaksanakan di tengah Masjidil Haram dalam waktu yang real bisa disaksikan. Dan dengan waktu juga, jarak dan waktu yang sekarang ini ma'asyiral hadirin tidak menghalangi bagaimana kita bisa mendapatkan transformasi keilmuan dengan cara belajar online atau mendapatkan manfaat daripada teknologi yang ada pada saat sekarang ini. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj itu sesungguhnya membuka pandangan kita bagaimana sesungguhnya dalam Islam ini menuntut kita untuk membuka mata kita. Jangan kita gaptek, gagal dengan teknologi, tidak mengenal teknologi. Karena sesungguhnya dalam teknologi itu, kalau kita bisa memanfaatkannya untuk kemaslahatan umat, maka akan banyak sekali manfaat yang bisa dimanfaatkan. Yang kedua, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu etika keberhasilan. Etika keberhasilan ini dalam pendidikan, terutama ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengar, mengikuti arahan-arahan dari orang-orang yang sudah mempunyai pengalaman dalam kehidupan. Orang-orang yang mempunyai ilmu dalam kehidupan, orang-orang yang mengerti tentang bagaimana sesungguhnya melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita, orang-orang yang mempunyai ilmu. Ini akan menjadi salah satu faktor bagaimana kita akan berhasil dalam menjalani kehidupan ini, terutama dalam mengemban perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa berisra dan mi'raj seperti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah merupakan isra dan mi'rajnya seorang mukmin. Maka kita gunakan ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momentum isra dan mi'raj ini untuk menjadikan salat sebagai mi'raj kita. Salat sebagai media komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan perintah Allah dan juga dapat mengambil satu nilai-nilai edukasi yang ada dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله خلق النور وكلم موسى على جبل الطور وخلق الظلمات والنور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله الفضل وله الثناء وله الحسن يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى ولم يزل قائلا أليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية من الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.